Fenomena generasi muda yang sulit mencari kerja ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain di seluruh dunia. Apa yang sebenarnya sedang terjadi sehingga anak-anak muda kesulitan mencari kerja? Adakah yang sudah memiliki solusi? Laporan tim jurnalisme data Kompas pada 20 Mei 2024 menemukan bahwa generasi Z yang lahir pada 1997 hingga 2012 semakin sulit mendapatkan kerja di sektor formal dibandingkan generasi sebelumnya. Penciptaan lapangan kerja formal selama 15 tahun terakhir juga semakin menurun. Fenomena semacam itu tak hanya terjadi di Indonesia. Di Korea Selatan, fenomena anak muda sulit cari kerja melahirkan istilah generasi kanguru. Sebutan ini disebut dalam laporan media setempat The Korea Times pada Kamis 6 Juni 2024, merujuk pada anak-anak muda yang hidup bersama atau hidupnya ditanggung orang tua di Korsel. Mereka tidak mempunyai pekerjaan, atau kalaupun ada, lowongan pekerjaan tak sesuai dengan kualifikasi dan tingkat pendidikan. Jumlah pengangguran dari kelompok itu mencapai 47,4% pada 2012. Angkanya naik menjadi 66% pada 2020. Hal serupa juga terjadi di Cina. Laporan Biro Statistik Nasional Cina menyebut 1 dari 5 penduduk berusia 16 hingga 24 tahun menganggur di negara itu. Tingkat pengangguran usia muda di daerah perkotaan mencapai rekor tertinggi, yakni 21,3% pada Juni 2023. Sementara di Amerika Serikat, hasil survei lembaga penelitian Pew Research Center yang diterbitkan CBS 26 Januari 2024 mengungkap bahwa separuh lebih dari kelompok 18 hingga 24 tahun masih tergantung secara finansial pada orang tua mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam rumah tangga, mulai dari makanan, pakaian, hingga tempat tinggal. Hingga saat ini belum ada resep mujarab bagi setiap negara menghadapi masalah pengangguran. Meski rumusnya sederhana untuk diucapkan, tapi tak mudah dijalankan. Buat lapangan kerja seluas-luasnya dan persiapkan anak-anak muda terjun ke lapangan kerja tersebut. Namun, fenomena yang terjadi di Cina, seperti dilaporkan majalah The Economist 6 Juni 2024 menarik untuk dicermati. Ada tren di kalangan anak muda tidak terpaku mencari pekerjaan di 4 kota metropolitan terbesar, yakni Beijing, Shanghai, Shenzhen, dan Guangzhou. Mereka memilih mencari pekerjaan di kota-kota lapis kedua ketimbang harus menganggur atau berjuang tidak jelas di 4 kota itu. Kota-kota lapis kedua itu dikembangkan pemerintah, termasuk dengan memberi iming-iming menarik dengan ciri khas masing-masing. Changsha misalnya memberi insentif hingga 1,5 juta yuan atau sekitar 3,4 miliar rupiah kepada talenta terbaik nasional jika mau pindah ke sana. Dengan memperluas pembangunan di kota-kota lain, pemerintah Cina ingin agar para pencari kerja, termasuk anak muda, tak hanya lagi berkutat pada kota-kota besar metropolitan.